Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Mil Arahmatika, Bagus Pradipta, dan Adi Setiawan akan membahas bab mengenai bencana alam dan mitigasi bencana. Dengan kompetensi dasar 3.7 menganalisis jenis dan penanggulangan bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern, dan 4.7 membuat sketsa, denah, dan atau peta potensi bencana wilayah setempat serta strategi mitigasi bencana berdasarkan peta tersebut. Materinya, jenis dan karakteristik bencana alam, siklus penanggulangan bencana, persebaran wilayah rawan bencana alam di Indonesia, lembaga-lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana alam, partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana alam di Indonesia. Indikator, mengidentifikasi jenis bencana alam, mengidentifikasi karakteristik bencana alam, mengamati siklus penanggulangan bencana alam, mengidentifikasi persebaran wilayah rawan bencana di Indonesia, mengidentifikasi jenis dan penanggulangan bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern. Kalian pasti tahu kan kalau di Indonesia sering terjadi bencana alam. Sebenarnya apa sih bencana alam itu? Bencana merupakan fenomena yang terjadi karena adanya pemicu, ancaman, dan kerentanan sehingga menimbulkan terjadinya resiko. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Selanjutnya, jenis dan karakteristik bencana alam. Pengelompokan jenis bencana alam berdasarkan penyebabnya ada 3, bencana alam geologis, bencana alam klimatologis, dan bencana alam ekstraterestrial. Bencana alam geologis merupakan semua peristiwa atau kejadian di alam yang berkaitan dengan siklus-siklus yang terjadi di bumi atau segala sesuatu yang disebabkan oleh faktor-faktor geologi. Contohnya letusan gunung api, longsor, gempa bumi, dan tsunami. Bencana alam klimatologis merupakan bencana alam yang disebabkan oleh parameter-parameter cuaca, misalnya seperti banjir, badai, kekeringan, dan kebakaran hutan. Bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang disebabkan gaya atau energi yang berasal dari luar bumi. Bencana ini terjadi karena asteroid, meteoroid, dan komet yang melintas di dekat bumi, memasuki atmosfer bumi, dan atau menghantam bumi. Contohnya hantaman meteor dan gangguan badai matahari. Salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia adalah gempa bumi. Gempa bumi adalah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, aktivitas sesar atau patahan, aktivitas gunung api, atau runtuhan batuan. Jenis bencana ini bersifat merusak, dapat terjadi setiap saat dan berlangsung dalam waktu singkat. Gempa bumi juga dapat menghancurkan bangunan, jalan, jembatan, dan sebagainya dalam sekejap. Sehingga diperlukan mitigasi untuk mengurangi resiko bencana. Mitigasi dilakukan pada 3 tahap, yaitu prabencana, saat bencana, dan pasca bencana. Pada tahap prabencana, yang pertama menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. 2. Melakukan latihan yang dapat bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi, seperti bersembunyi di bawah meja. 3. Menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. 4. Membangun konstruksi rumah yang tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan fondasi yang kuat. 5. Memperhatikan daerah rawan gempa bumi dan aturan seputar penggunaan lahan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pada tahap saat bencana, apabila kondisi saat berada di dalam bangunan seperti rumah, sekolah, ataupun bangunan bertingkat yang dapat dilakukan yaitu: pertama, guncangan akan terasa beberapa saat. Nah, selama jangka waktu tersebut, upayakan keselamatan diri dengan cara berlindung di bawah meja. 2. Lindungi kepala dengan bantal atau helm, atau berdiri di bawah pintu. Apabila sudah terasa aman, segera lari keluar rumah. 3. Jika sedang memasak, segera matikan kompor serta mencabut dan mematikan semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran. 4. Bila keluar rumah, perhatikan kemungkinan adanya pecahan kaca, genteng, atau material lain. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, atau sumber listrik atau gedung yang mungkin roboh. 5. Jangan menggunakan lift. 6. Gunakan tangga darurat untuk evakuasi keluar bangunan.
Apabila terlanjur ada di dalam lift, tekan semua tombol atau gunakan interphone untuk panggilan kepada pengelola bangunan. 7. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. 8. Saat terjadi gempa bumi besar, maka akan berpotensi untuk kehilangan kontrol terhadap mobil saat berkendara. 9. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil di kiri bahu jalan dan berhenti. 10. Ikuti instruksi dari petugas. Pada tahap pasca bencana, yang pertama dapat dilakukan yaitu tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. 2. Saat berada di dalam bangunan, evakuasi diri setelah gempa bumi berhenti. Perhatikan reruntuhan maupun benda-benda yang membahayakan pada saat evakuasi. 3. Jika berada di dalam rumah, tetap berada di bawah meja yang kuat. 4. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. 5. Berdiri di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik dan air. 6. Apabila di luar bangunan dengan adanya tebing di sekeliling, maka hindari daerah yang rawan longsor. Persebaran wilayah rawan bencana alam gempa bumi di Indonesia terdapat di Provinsi Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Lampung. Terdapat kelembagaan dalam penanggulangan bencana alam gempa bumi di Indonesia. Yang pertama ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang memiliki fungsi untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana termasuk gempa bumi yang ada di Indonesia dan mengkoordinasikannya. Yang kedua ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang memiliki tugas menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah. Kemudian menerapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan juga menginformasikan peta bencana gempa bumi di Indonesia. Kemudian yang ketiga ada Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG yang bertugas untuk melaksanakan perumusan kebijaksanaan, bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana, termasuk bencana alam gempa bumi yang ada di Indonesia. Kemudian yang keempat ada Badan SAR Nasional atau Basarnas, yaitu lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan bencana. Dalam hal ini termasuk juga bencana alam gempa bumi di Indonesia. Kemudian yang kelima ada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang memiliki wewenang untuk merumuskan kebijakan nasional, kebijakan umum, dan kebijakan teknis dalam hal meteorologi, klimatologi, dan geofisika untuk bencana alam gempa bumi. Penanggulangan bencana alam di Indonesia dapat dilakukan melalui edukasi kearifan lokal dan pemanfaatan teknologi. Pertama, penanggulangan bencana alam melalui edukasi. Edukasi penanggulangan kebencanaan untuk mengurangi korban jiwa dan kerugian akibat bencana alam dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun pendidikan informal. Pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan informal berbentuk kegiatan belajar secara mandiri dari jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Kedua, penanggulangan bencana alam melalui kearifan lokal. Kearifan lokal adalah suatu pengetahuan yang ditemukan oleh masyarakat lokal tertentu melalui kumpulan pengalaman dalam mencoba. Contoh, tradisi tanah ulen suku Dayak yang melarang penduduk melakukan pengrusakan hutan di dalam wilayah tanah ulen. Contoh lain, Subak di Bali yang mengelola irigasi dengan menjaga keharmonisan antar manusia, alam, dan Tuhan.
ketiga, penanggulangan bencana alam melalui pemanfaatan teknologi. Meskipun tidak sedikit keberadaan teknologi mengancam kelestarian alam, namun banyak pemanfaatan teknologi berperan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dan menyelamatkan nyawa serta mencegah kerusakan lingkungan. Contoh, teknologi modifikasi cuaca, penanggulangan bencana kebakaran hutan di Kalimantan. Contoh lain, alat pendeteksi gelombang Indonesian Tsunami Early Warning System untuk penanggulangan bencana tsunami. Keempat, partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana alam di Indonesia. Bentuk partisipasi masyarakat: 1. Peduli akan upaya untuk mengurangi resiko bencana. 2. Menunjukkan upaya bahwa permasalahan bencana merupakan tanggung jawab bersama. 3. Ikut serta dalam kegiatan pelaksanaan mitigasi bencana.